Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukanillah salatan kami tabassalim salaman wa ala sahbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini setelah hadir di tengah kita, pembicara kita juga termasuk pembina kita, Bapak Kiai Haji Zainal Abidin SP. Beliau ini sejak muda kawan saya ngaji, satu jurusan ngaji. Kemudian di sekarang masa-masa tua ini ngadeg dewi-dewi, tetapi sering bertemu sama-sama berdakwah di jalur yang lain. Jalur saya jalur kajian, kalau beliau jalurnya siar dakwah mana-mana. Dan mari sama-sama kita syukur atas nikmat Allah pada kesempatan pagi hari ini. Salam dan salam juga tentu kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya dan kelak tentu kita berharap memperoleh syafaatnya Allah. Amin. Jamaah masih 10 rahimahullah, baik yang online dan yang di seberang diikuti online, dan kita yang ada di Serambi Masjid sama-sama bersyukur atas nikmat Allah, karena acara halal bihalal rutin tiap tahun ya. Tak terasa kita sudah berjalan majelis ini 7 tahun berjalan. Kalau tercatat anggotanya hampir 100, tapi yang hadir ya istiqomah sesuai dengan namanya Masjid Istiqomah di sini ya. Sekitar 50-an kurang VIP itu juga. Tapi kalau nanti pas ada acara wisata kauniyah ya, 1 bus penuh tambah beberapa mobil pribadi. Terima kasih atas semuanya ini. Semua bisa berlangsung berjalan karena pengaruh yang besar, yang signifikan dari Bapak Ibu semuanya, para jamaah yang hadir. Bismillah, innalhamdulillah alladzi ja'alal id diyaqatan wa karamatan sha'imin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ghalibat 'alaihim dhillah aina ma tuqiu illa bi hablin Allah wa bi hablin nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law balawat dzunubaka annas sama tumastaghfarani wa farqulaka wala ubali. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, asatidz, masyayikh Al-Khos yang saya takdimi, Bapak Kiai Haji Muhammad Ridwan Mukhtar, yang saya muliakan sahabat saya ini Profesor Dr. Kiai Haji Umar Sotib ya. Amin. Tak lupa sahabat saya Kiai Haji Selamat Caimin. Tak lupa sahabat saya Ketua MSI Haji Muhammad Risun MSI juga. Sahabat saya Pak Ipta ini calon Ustaz. Alhamdulillah. Dan bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang hadir di majelis ini yang saya cintai karena Allah. Sebelum saya lanjutkan, untuk membatasi saya matur itu kira-kira nanti saya matur berapa menit?
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh sahabat saya Pak Umar Siddiq bahwa saya memang bersahabat sejak muda ngaji bareng di Masjid Mudzakarah Stadia Islamika. Saya teringat apabila jenengan kok ingin tenang hidupnya, satu di antaranya aksiru min suhbatis sholihin. Perbanyak oleh kamu bersahabat dengan orang-orang soleh. Dan yang perlu diingat, kalau jenengan punya teman yang baik, jangan pernah dilupakan. Tapi kalau jenengan disalahi orang, segera dimaafkan. Amin. Amin. Saya mohon maaf jadi ketua takmir ini juga jasa beliau terus terang. Di antaranya begitu. Karena waktu beliau menjadi bupati, itu saya dipanggil, diundang 10 orang yang menjadi pengurus di majelis ini, di masjid ini. Di antaranya saya karena bersahabat dengan beliau. Itu kata Rasulullah, man ahabba ayub sato fi rizqihi wa yasalu fi athari falyaqsul rahimah. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Amin Allahumma amin. Termasuk ini hari, moga-moga kita diniati bersilaturahim, moga-moga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf ini, titel saya itu bukan SP sekarang, Pak. Jadi titel saya sekarang itu LC, lulus COVID. Lulus COVID. Termasuk saya itu juga berjasa sahabat saya Pak Haji Risun. Termasuk orang istiqomah ini, Pak Toha, Pak Tony, Mas Mufid itu benar-benar berjasa. Karena saya waktu ditransfer plasma darah, itu malam-malam hari begadang, 3 orang itu mengambil plasma darah untuk transfer saya. Dan Pak Risun itu tiap hari mendoakan saya, alhamdulillah. Karena apa? Menurut analisis dokter spesialis di rumah sakit Ungaran ini, karena penyakit saya sudah parah, masuknya sudah terlambat, punya ikutan gula darah yang tinggi, nafas. Nah, itu analisis dokter itu saya banyak loss, Pak. Karena apa? Istri saya ternyata dan anak saya sudah dibekali kalau misalnya saya nggak ada untuk bersiap-siap mentalnya. Makanya alhamdulillah saya masih berikan untuk panjang doa dengan semua, amin Allahumma amin. Setiap anak Pak ngaturaken Sukuliati sudah 4 tahun Pak ngapunten, mesti Bapak Ibu ini semono aku wong tua akeh lupute. Cobi jenengan. Padahal di luar bulan Ramadan akeh wong tua niki golek bener dhewe. Anak nggih ngepel lantai. Wong tua nyandung embere tiba. Niku kok bimangke sing diseneni kan putrane. Wah, nggih kok kene kan ngoten. Tapi begitu mangke anake sing nyenggol embere tiba, semune pripun? Mripate ning bilang rezeki. Kan anak tiba salah, nggih napa nggih? Nah, dakoni mawon. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in sababun. Tiap-tiap sesuatu itu ada sebabnya. Oleh karena itu dalam waktu yang singkat ini saya akan menguraikan bukan sejarahnya halal bihalal. Tapi kenapa halal bihalal ini muncul setelah hari raya? Setelah puasa, gitu apa nggih? Ora ana kok halal bihalal iki ayo bar Agustusan halal bihalal. Nggih napa nggih? Ayo bar surangan halal bihalal betul. Ini karena diawali dengan peristiwa puasa. Dan mau kita introspeksi diri.
Sebab kata rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal ath. Akeh wong poso ning sing entuk mung luwe lan lapar. Lan jenengan pun kantuk hakikate poso napa dereng cedhik kula aturaken. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa niku intre al-imsak, nyegah. Nyegah dari apa? Al-imsaku an akli wasyurbi wa an kulli muftirin. Min tulu'il fajri ila ghurubi biniyatin khalisatin lillahi ta'ala, itu definisi puasa menurut ahli fikih. Tapi kalau Rasulullah bersabda laisa syamu minal akli wasyurbi wa innamas syamu minal lahu wa. Jadi puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum, tapi mampu menahankan perbuatan perkataan yang sia-sia dan perbuatan keji. Satu contoh, menurut Imam Ghazali, itu pertama yang ditekankan adalah mencegah dari makan dan minum dan maaf hubungan suami istri tidak ada. Itu karena kebutuhan pokok menurut Masyhur. Tapi kadang-kadang kita gagal untuk yang tahap pertama saja. Untuk menahan makan, minum itu saja gagal. Apa buktinya? Setelah sehari siang puasa, itu maghrib itu di hadapan kita sudah ada cola, sudah ada jus, sudah ada apel, sejak pada sore hari. Kayak puasa itu hanya perputaran makan, sing mau maem siang jadi maem malam. Padahal ini harusnya dicegah. Bukti kedua, statistik menunjukkan bahwa di kala puasa Ramadan itu justru tingkat konsumsi meningkat. Berarti dengan termasuk kali keluar itu mungkin ngoten. Gini apa nggih? Ini baru makan saja dan minum. Belum naik yang kedua itu indrawi. Coba puasa enggak kita? Termasuk mulut kita bagaimana? Makanya menurut Imam Syafi'i orang maaf itu perempuan itu harus bisu. Ada jangan pisan-pisan bicara kalau tidak bagus. Fal yaqul khairan aw yasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam, coba ini ada. Mata pun begitu, kalau tidak untuk yang baik jangan pernah dilihat. Mulai sekarang coba. Telinga pun begitu, kalau untuk hibah jangan segera. Maaf bisa sampaikan sekalian. Hibah itu kelihatannya ringan Bapak Ibu. Tapi dosa jariah itu hibah itu. Yang seluruhnya jangan akan menuai terus. Ini ke ini ke ini kapan jangan bisa nyetop hibah itu. Itu makanya hati-hati betul. Itu dari mulut. Telinga pun begitu, mata pun begitu, tangan pun begitu, kaki pun begitu. Coba maaf kita interpretasi diri, termasuk saya itu. Kalau misalnya bangun tidur itu, kira-kira HP dulu, apa baca Quran dulu? Coba kita bayangin aja itu. Kemana saja seakan-akan ini maaf ini setan gepeng ini. Kalau tidak hati-hati kita gunakan bisa terjumus dalam kedosaan terus. Kalau dulu mulutmu harimau, sekarang bisa juga justru jarimu harimau. Gini apa gini? Sofian, kalau mau tenang di antara kedua, aksiru min tilawatil Quran. Banyaklah oleh kamu membaca Al-Quran. Coba jangan. Saya merasakan begini karena masalah sudah. Kalau subuh, coba sebelum subuh dengan istighfar, sebelum subuh dilakukan. Baca sholawat, baca alhamdulillah sebelum subuh. Syukur bisa baca Quran, dengar subuh langsung ke masjid. Rasanya coba bayangin, lakukan itu nanti akan. Ibu bapak dan saudaraku yang saya hormati, Rasulullah bersabda tadi, semua manusia, makanya waktu Umar membebaskan orang nggak punya mencuri, kan orang protes tuh, kenapa nggak dihukum Umar? Apa kata Umar? Bukan Pak Umar ini, Umar bin Khattab langsung, coba tunjukkan angkat jari siapa orang ini yang nggak punya dosa. Siapa tunjuk jari siapa semua orang yang hadir ini yang nggak punya salah. Nggak ada yang berani.
Saya waktu jadi mengundang seorang motivator di ruangan ini, disodorilah itu semua peserta yang hadir itu satu kertas ini. Coba tunjukkan, ditulis kira-kira amal apa yang bisa menghantarkan kamu masuk surga. Motivatornya itu begitu. Setelah ini bagikan untuk nulis bekal apa yang kira-kira kamu menghantarkan ke surga. Apa sholatmu, apa zakatmu, apa sedekahmu, apa perbuatan baikmu terhadap orang tua. Suruh nulis satu persatu. Maaf, hampir semua orang menangis. Karena apa yang saya banggakan untuk bisa saya masuk surga itu ternyata gak seimbang dengan nikmat. Coba dengan renungkan, ihtisab, muhasabah, introspeksi diri. Apa yang untuk membawa saya masuk surga itu apa? Apa tahajud saya, apa sholat malam saya? Maaf ini ada satu hadis yang intinya demikian, Bapak Ibu. Ada orang ahli ibadah, maaf saya matur ini bukan kok sama sekali nyindir orang, sama sekali menyampaikan kebenaran. Ada orang yang ahli ibadah, sholatnya bagus, siang puasa sunnah, sedekahnya hebat, tapi amit-amit itu lisannya itu sering nyakiti tetangga itu. Tidak bagus betul dengan tetangga itu. Dia lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada orang perempuan ini, maaf perempuan yang hadisnya perempuan, hadis Imam Bukhari dan Sahih. Ada orang bagus ya Rasulullah, sholatnya bagus, sholat malam bagus, puasa siang hari, sedekah, tapi sangat-sangat menyakitkan tetangganya. Apa kata Rasulullah? Neraka dia. Makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apabila kamu beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifah. Muliakan itu tetanggamu. Perbaguslah itu tetanggamu. Tidak usah milih agama apa. Karena apa? Orang itu ada 3 hak, Bapak Ibu. Ingat-ingat. Kalau sesama muslim itu punya 1 hak. Kalau dia sama muslim kok juga tetangga, itu punya 2 hak. Sudah sama agama, sama tetangga, yang satu dia keluarga, ada nasabnya, itu punya 3 hak. Tapi kalau dia punya 1 saja tetangga, agama tidak sama, tidak punya nasab keluarga, tetangga punya 1 hak. Itu diingat-ingat dalam bertetangga. Fal yuksin dhaifah, fal yukrim jalur. Muliakan itu tamu, muliakan itu tetanggamu. Mari kita mulai dari itu. Tapi ada orang yang sholatnya sholat wajib aja. Sedekah juga kalau dia mampu. Tapi dengan Tuhannya, ya Allah bagusnya bukan main orang ini, gimana Rasulullah? Dia ahli surga. Lucu Bapak ya. Makanya buribat alaihim billah aina matutif ila bihablin minallah wa bihablin nas. Hina kamu di mana-mana. Jangan akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada. Kecuali kamu berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman dan hadis qudsi yang tadi saya bacakan. Lau balagat dzunubaka anas sama thumma astaghfartani ghafartu laka la ubali. Sekiranya manusia ini punya dosa setinggi langit kata Allah, tapi dia merintih, menangis, tobat sama Allah, ghafartu laka, mereka diampuni oleh Allah, la ubali, tidak diperdulikan lagi apa dosanya yang dulu. Itu kata Allah. Jadi menurut manajemen modern, seorang pemimpin begitu.
Si A ini sampai mati juga A terus. Tapi kelakuan orang mesti akan berubah. Gini apa gini? Oleh karena itu mohon maaf, jangan pernah merendahkan orang karena apa? Finishnya itu belum ngerti kita itu pas sampai di mana orang itu. Dia mungkin sekarang baik bisa juga nanti di akhir hayat akan menjadi ulul khotimah. Gini apa gini? Begitu juga dia itu kadang-kadang enggak bagus, tapi di akhir hayatnya justru bagus. Karena belum sampai finish, jangan pernah memvonis orang. Sebaik-baik orang, mohon maaf, jangan pernah merendahkan orang yang ahli maksiat. Doakan ahli maksiat. Ada suatu kisah di zaman Nabi Musa. Ada orang hajingan tengi, hajingan tengi. Benar? Hajingan tengi itu warna wis waduh ini kan hajingan tengi. Orang ini menurut lingkungannya amat sangat, ya Allah, biang kerok betul. Sampai mohon maaf, sampai matinya saja. Itu tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan, langsung dibuang ke sampah. Wan saking jeleknya. Saya punya tetangga di kampung sana, yang dulu zaman Galuh itu. Warna saking biang keroknya itu yang melayat saja cuma keluarganya. Ini pun begitu zaman Nabi Musa. Warna saking jeleknya orang itu dibuang ke sampah. Tapi Nabi Musa datangi oleh malaikat Jibril. Nabi Musa, ada orang waliullah kekasih Allah. Dia mati tapi dilemparkan ke sampah. Rawat dia. Ternyata apa? Tanpa sepengetahuan orang umum, sebelum mati dia tobat nasuha. Tobat bayar. Sebelum nyawa di kerongkongan, tobat nasuha. Yang orang-orang menghina dia, justru dosanya dia itu timpakan orang yang menghina dia. Itu makanya jangan pernah sampai terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat. Oleh nyanyi pulang itu, nah? Boleh. Usia makin berkurang, kenapa nggih? Dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Kertas lagu ini kata wal asri, demi masa, demi waktu manusia pasti rugi. Orang barat mengatakan waktu itu wal asri itu today is yesterday and today is tomorrow. Apa artinya? Hari ini adalah hari kemarin dan hari ini adalah hari yang akan datang. Wal asr. Apa artinya? Saya begini ini ditentukan perjalanan saya kemarin. Dan besok saya kayak apa ditentukan hari ini. Maksudnya seorang Pak Zainal Abidin, maaf yang bodoh kayak gini, itu bisa menjadi ketua takmir di Istiqomah, menjadi penasihat di masjid sana, menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia, menjadi ketua MUI. Kalau di MUI itu tidak wakil ketua enggak, tapi ketua umum dan ketua. Jadi kalau di struktur biasa saya wakil ketua MUI. Coba bagaimana? Kok tidak yang wafal Quran karena apa? Today is yesterday. Kalau maaf saya itu orang maksiat, ahli maksiat, orang jujur, Allah memberikan, RT memberikan. Gimana bagi? Itu tapi dengan resapi hakikat panjenengan hidup. Tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan. Baik itu dari lisan maupun mimik kita. Jangan pernah membenci orang, tidak ngomong melengos jalan. Terus dalam hati ingin menyenangkan orang itu salah. Yang kedua, at'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang lapar, yang membutuhkan. Saya pernah orang maaf waktu ngaji Pak,
sering saya ngaji di ibu-ibu, saya katakan itu dongeng ini. Saya waktu ngaji di pondok, maaf bekal sangat kurang. Lihat orang makan bakso sehabis puasa itu, ya Allah ya karim. Kepinginnya bersukaruan yang orang iso tuku. Ya kok ini ada orang lapar dengan ngasih itu, terima kasihnya bukan main. Yang kedua, apilu tu'am, adalah dia makan orang yang lapar. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Jangan pernah ada noda. Berat betul orang apa tua. Dengan sudah pingget atine, kok dengan masih perlu datang itu tanda-tanda orang mulia. Ya itu waktu ini sentak ini, tanda-tanda itu waktu ini sentak. Maaf waktu dah. Sak menten mawon toh? Masih 5 menit. Oh, masih 5 menit. Tak rampuke. Assalamualaikum salam. Wa'atimu ta'am. Wasilul arham. Sambung silaturahim. Yang keempat, wasallul laili wan nasuniyah. Salatlah malam dikala orang banyak yang tidur lelap. Kalau 4 niki dengan satu ngakoni udkhul jannata bisalam. Dengan akan masuk surga dengan sejahtera. Amin Allahumma amin. Sekarang saatnya kita stop. Permusuhan stop. Pertikaian stop. Perdebatan stop. Nah kita jangan kita saling benci, jangan kita saling dengki, hargai pendapat orang. Bila terdapat beda pandangan, sejauh tidak ada yang dirugikan. Stop. Dengan berakhirnya lagu stop, maka berakhirlah ceramah hari ini. Ada kurang dan lebihnya, mohon dibukakan pintu maaf yang tulus. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.